Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 ini, saya didampingi oleh Fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 7 Eka Yuliana SPD dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro, Jawa Timur. Pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya akan memaparkan bagaimana pendidikan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1, yaitu Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro, Jawa Timur. Pemahaman pembelajaran calon guru penggerak. Pemahaman dalam pembelajaran sebelum menjalani program pendidikan guru penggerak, yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau center teacher. Pembelajaran selalu berada di dalam kelas. Pendidikan sama dengan pengajaran. Pemahaman dalam pembelajaran setelah menjalani program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berfokus pada murid atau pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran bisa di luar kelas sesuai kebutuhan. Pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Asas Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan atau upfounding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut KHD 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab
Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menentukan laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu ibarat seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak dapat optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. KHD menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara 2009 halaman 21. 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas.
Perasaan yang saya alami ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas adalah lebih tenang, nyaman, percaya diri, dan ada sedikit rasa bersalah jika ingat hal yang kurang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara sewaktu belum menjalani pendidikan guru penggerak ini. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu mengaplikasikan pembelajaran sesuai konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, menuntun murid dengan segala kodrat yang dimiliki murid. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran dilakukan tidak hanya di dalam kelas. Memberikan kesempatan pada murid untuk menuntun, mengembangkan bakat, minat, dan potensi murid. Berikut adalah foto-foto, video kegiatan, dan aksi nyata. Berikut ini adalah foto-foto, video kegiatan, dan aksi nyata yang saya lakukan, baik di dalam maupun di luar kelas. Peran dari BK sendiri di sekolah ini cukup besar. Yang pertama untuk siswa, jadi BK selaku wali kelas di kelas 9B memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan siswa, terutama siswa kelas 9B terutama. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, BK sangat kolaboratif dengan siswa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan BK dengan siswa. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran seni maupun prakarya. Kemarin juga memberikan contoh ada kegiatan pameran kelas yang dimana di situ melibatkan siswa sepenuhnya, tidak hanya dari kelas 9 saja, tapi dari seluruh siswa kelas 7, 8, 9. Kemudian untuk secara keseluruhan, BK memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan di sekolah, terutama komunikatif dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, sangat inovatif ketika berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Demikian, terima kasih. Demikian tugas aksi nyata modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.